Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 15 Desember 2021, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya 2 ayat yang keempat yang berkata demikian. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Wasit Tak Terlihat. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian ayat yang saya baca tadi itu berhubungan dengan ketika umat Tuhan dipulihkan untuk naik ke gunung Tuhan di ayat 2 dan 3. Di sana kemudian di ayat 4 ini memberikan gambaran bahwa Tuhan sendiri akan menjadi hakim atas umat Tuhan dan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang datang kepadanya. Nah, kalau kita bicara tentang wasit, saudara, saya mau bahas tentang wasit yang tak terlihat ini. Wasit itu selalu rata-rata bisa terlihat di arena pertandingan. Misalnya wasit dalam permainan bulu tangkis dan dalam sepak bola itu paling terkenal. Nah, wasit itu memiliki tugas untuk mengendalikan pertandingan sehingga pertandingan itu berjalan dengan baik. Itu ada di tangan wasit, itu yang pertama. Nah, sama Tuhan sebagai wasit bagi saudara dan saya. Dia menempatkan saudara dan saya di muka bumi ini. Kita akan ada dalam pertandingan-pertandingan hidup, pertandingan-pertandingan rohani yang cukup banyak. Dan kita harus menyadari dialah wasit atas setiap pertandingan hidup kita, walaupun tidak terlihat. Tapi wasit itu juga dia dapat melihat secara detail setiap peserta yang bertanding, apakah mereka curang, apakah mereka adil, apakah mereka membuat pelanggaran atau tidak. Sama halnya dengan wasit kita yang tidak terlihat, yaitu Tuhan sendiri. Dia melihat kita secara detail dalam pertandingan hidup ini. Dalam pertandingan-pertandingan rohani di hidup ini, dia selalu memantau saudara dan saya dengan detail. Apakah kita curang dalam pertandingan hidup ini? Apakah kita adil dalam pertandingan hidup ini? Apakah kita membuat pelanggaran dalam hidup ini? Dia tahu. Dan yang ketiga, seperti wasit dalam sebuah pertandingan olahraga, dia memiliki 2 kartu pamungkas bagi peserta yang bertanding, yaitu kartu kuning dan kartu merah. Kartu kuning itu biasanya akan diangkat atau diberikan oleh wasit kepada pemain ketika pemain itu melakukan pelanggaran yang ringan. Artinya sanksi dari kartu kuning itu juga sanksi yang ringan. Peserta itu boleh melanjutkan pertandingan kembali. Tapi kartu merah, ketika wasit itu mengangkat kartu merah dan memberikan seorang pemain itu kartu merah, itu berarti pelanggaran yang dilakukan oleh pemain itu yang bertanding itu sangat fatal. Dan ketika dia menerima kartu merah dari sang wasit, maka pemain itu harus keluar dari arena pertandingan. Tuhan juga mau katakan buat saudara dan saya bahwa dia juga pernah kartu merah dan kartu kuning di tangannya, yang sewaktu-waktu dia keluarkan buat saudara dan saya ketika kita ada dalam pertandingan rohani di muka bumi ini. Ketika saudara dan saya melakukan pelanggaran yang ringan, sama seperti wasit dalam bidang olahraga, dia akan memperingatkan kita waktu dia mengangkat kartu kuning bagi kita. Dengan catatan kita tidak boleh mengulang lagi kesalahan kita.
Tapi jika kita melakukan pelanggaran yang fatal dalam hidup ini, dosa yang fatal dalam hidup ini di arena pertandingan hidup rohani kita, maka dia juga akan mengangkat kartu merah buat saudara dan saya. Dia akan membuat kita keluar dari arena pertandingan. Kita akan menjadi orang-orang yang tidak akan mengalami kemenangan di dalam pertandingan hidup. Kita akan seperti orang yang diskors, yang tidak akan tampil di dalam pertandingan hidup. Dan Tuhan mau saudara dan saya menyadari itu. Untuk menjadi seorang pemain yang baik, kita harus punya mental rohani yang baik di dalam hidup ini. Kita harus punya karakter rohani yang baik, yang tidak mencurangi orang lain di dalam pertandingan hidup ini, yang tidak mengambil keuntungan dan menghalalkan segala cara dalam pertandingan hidup ini. Oleh sebab itu Tuhan mau ajarkan saudara dan saya pagi ini bahwa Dialah wasit bagi saudara dan saya. Dialah wasit bagi saudara dan saya di dalam pertandingan hidup dalam keluarga saudara dan saya. Dia juga wasit bagi kita dalam pertandingan hidup ketika kita ada di arena pelayanan, ketika kita ada di arena pekerjaan kita, ketika kita ada di arena bangsa, ketika kita ada di arena mana saja. Ingat, wasit itu selalu ada bagi kita. Wasit itu sedang memantau kita. Wasit itu akan berdiri menjadi bagian yang dapat memberikan saudara dan saya teguran ketika kita melakukan pelanggaran ringan. Tapi dia juga bisa memberikan kita sanksi yang berat ketika kita melakukan pelanggaran yang fatal. Dia pasti akan memberikan saudara dan saya kartu merah rohani. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada catatan-catatan yang saudara dan saya boleh lihat di sepanjang hidup ini. Ada banyak orang yang sudah melayani Tuhan dengan luar biasa, tetapi ketika dia mengalami pelanggaran yang fatal, maka Allah mengeluarkan kartu merah bagi dia di dalam pelayanan, sehingga dia harus keluar dari arena pelayanan itu karena Allah memberikan dia kartu merah. Tapi ada banyak orang yang hanya melakukan pelanggaran ringan dan Allah memberikan dia kartu kuning, tapi dia boleh melanjutkan pelayanan itu terus. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun profesi saudara dan saya hari ini, entah kita bekerja di dunia sekuler atau di ladang-ladang pelayanan secara rohani, di sana Tuhan tetap hadir menjadi wasit bagi saudara dan saya. Ada pergulatan, ada pertandingan hidup yang saudara dan saya alami sepanjang hidup ini. Di arena mana saja Allah menempatkan kita. Dan kita harus menyadari kita tidak boleh melakukan kecurangan dalam pertandingan hidup ini. Kita tidak boleh melakukan pelanggaran dalam pertandingan hidup ini. Karena sang wasit itu memantau kita. Dan mari belajar menjadi pemain yang jujur, pemain yang loyal, pemain yang sportif, supaya kita tidak pernah menerima kartu merah dan kartu kuning dari sang wasit agung. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam memperhatikan pertandingan kita agar tidak mendapat kartu merah dan kartu kuning dari wasit agung. Amin.